Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok di mata kuliah Deep Learning. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil proyek kami, yaitu analisis sentimen opini publik kebijakan makan bergizi gratis dengan metode Indoburst. Dalam penelitian kali ini, anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anissa Esa Utami dengan NPM 227006161, dan ada 2 rekan saya, yaitu Sheila Fadila Maulani dengan NPM 227006130, dan Violeta Fitriani Taufik dengan NPM 227006132. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penelitian yang sudah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Violeta Fitriani Taufik. Yang selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Boleh di next. Untuk latar belakang, di sini kami mengambil program makan bergizi gratis atau MBG. MBG ini mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025, memicu berbagai respons masyarakat di media sosial, terutama di Twitter atau yang sekarang terkenal dengan X, sehingga platform tersebut menjadi sumber data penting untuk menilai penerimaan publik terhadap kebijakan ini. Analisis sentimen diperlukan untuk memahami kecenderungan opini masyarakat. Lalu untuk tantangan utama analisis sentimen bahasa Indonesia ini adalah minimnya data berlabel manual dan ketidakseimbangan kelas. Untuk mengatasinya, kita menggabungkan metode Zero Shoot Auto Labeling menggunakan XLM Roberta dan Fine Tuning Indobird dengan class weighting. Pendekatan ini mampu menghasilkan pelabelan otomatis yang efisien serta meningkatkan keseimbangan performa model sehingga lebih adaptif dalam menganalisis opini publik terkait kebijakan MBG. Untuk selanjutnya, boleh di next. Untuk pengumpulannya, kita menggunakan aplikasi Twitter. Di sana kita menggunakan Twitter Harvest dengan kata kunci makan siang gratis. Data dikumpulkan pada rentang Februari sampai September 2025. Sebanyak 3.502 tweet berhasil dikumpulkan dalam format CSV yang berisi teks tweet, lalu tanggal unggahan, username, dan metadata pendukung lainnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih kepada Violeta Fitriani Taufik. Yang selanjutnya penjelasan mengenai proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sheila Fadila Maulani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap yang dilalui untuk analisis sentimen makan berat bergizi ini. Jadi, tahap pertama yaitu ada pelabelan Zero Shoot Classification. Zero Shoot Classification digunakan untuk memberikan label sentimen secara otomatis tanpa memerlukan data berlabel manual. Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap tweet dengan hipotesis seperti tweet ini positif, tweet ini negatif, ataupun tweet ini netral. Model XLM Roberta Large XNLE memilih label dengan tingkat keyakinan tertinggi berdasarkan mekanisme entailment contradiction. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya ada tahap preprocessing, di mana tahap ini menghasilkan crawling yang mengandung elemen yang tidak relevan untuk analisis teks. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian tahap pemprosesan yang meliputi 1. Normalisasi teks. Normalisasi teks mengganti seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menyamakan bentuk kata. Yang kedua yaitu tahap penghapusan URL, mention, hashtag, angka, dan simbol menggunakan regex.
Ya, dan yang ketiga yaitu ada stemming dengan sastrawi untuk mengubah kata ke bentuk desainnya. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya ada tahap pelatihan Indobird Class Rating. Model Indobird Best Uncast dilatih menggunakan dataset berlabel dengan pembagian 80% data latih dan 20% data uji. Fine tuning dilakukan selama 3 epoch menggunakan optimizer Adamwe untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Diterapkan class weighting dengan memberikan bobot lebih besar pada kelas minoritas agar model belajar secara lebih seimbang. Mungkin berikut adalah beberapa tahap yang dilalui pada analisis sentimen ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Sheila Fadila Maulani. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil dari penelitian kami. Nah, hasil sebelum penyeimbangan, model Indobird ini menunjukkan akurasi tinggi sebanyak 0,91. Namun, performanya tidak seimbang. Nah, recall kelas negatif sangat rendah di 0,16 karena model cenderung memprediksi banyak tweet sebagai netral. Hal ini mengindikasikan bias kuat terhadap kelas mayoritas, sehingga sentimen negatif sulit terdeteksi secara akurat. Nah, berikut hasil setelah penyeimbangannya. Di sini hasil terlihat adanya peningkatan recall kelas negatif sebesar 62,5% dari 0,16 menjadi 0,26 dengan penurunan akurasi keseluruhan yang tidak signifikan dari 0,91 menjadi 0,89, menunjukkan perbaikan pada keseimbangan kinerja antar kelas. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kombinasi zero shoot auto labeling dan fine tuning Indobird dengan penimbang kelas untuk analisis sentimen berbahasa Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa zero shoot mampu menghasilkan label otomatis tanpa anotasi manual. Sementara itu, class weighting berhasil meningkatkan kinerja pada kelas minoritas terlihat dari kenaikan recall yang tadinya 0,16 menjadi 0,26 dan peningkatan makro F1 score dari 0,65 menjadi 0,66. Nah, pendekatan gabungan ini menghasilkan model yang lebih seimbang, efisien, dan juga lebih sesuai dengan karakteristik linguistik bahasa Indonesia. Kedepannya, penelitian dapat diperluas dengan dataset yang lebih beragam, serta evaluasi mendalam terhadap kualitas pelabelan zero shoot. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait penelitian ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Deep Learning. Kurang lebihnya dalam penelitian mohon dimaafkan. Dan juga dalam penyampaian, jika ada kata-kata yang memang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.